sesi training online kita pada sore hari ini. Dan pada kesempatan ini mohon izin kembali, saya akan memandu acara kita selama lebih kurang sejam ke depan. Dan sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu peserta training yang telah memberikan masukan dalam list waktu link pendaftaran ya. Dari link pendaftaran itu banyak yang minta untuk penambahan waktu belajar dan tasking. Dan nanti akan dibahas khusus juga mungkin sama Mbak Leader kita. Oh ya, acara ini kita selenggarakan dan didukung sepenuhnya oleh S3, Wadah Eksekutif para Pembelajar BPS. Dan terima kasih untuk seluruh tim yang telah mensukseskan acara ini. Baik, dalam sesi training online kita ini adalah sesi training yang kedua setelah yang sebelumnya telah kita selenggarakan yang membahas tentang teknik leadership manajerial ya, terutama untuk menghadapi sensus penduduk yang sudah di depan mata barangkali. Dan materi yang kita bahas pada sore ini itu adalah manajemen stres berkinerja prima dalam sensus penduduk 2020. Materi yang sangat berhubungan erat dan mungkin dekat sekali dengan kita. Jadi mungkin materi kali ini sayang banget untuk tidak diikuti secara lengkap gitu ya. Baik, sebagai narasumber sudah hadir juga bersama kita ada Ibu Yulias Untari PSI, CHT, dan beliau ini sudah ada bersama kita saat ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau ini sehari-hari bertugas di Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik. Kemudian terima kasih Bu udah mampir di acara kita di forum teknik training online kita kali ini, Bu. Dan kemudian lanjut lagi sebelum kita masuk ke sesi utama kita, baiknya kita mendengar dulu sapaan hangat dari Ibu Top Leader S3 kita yang selaku ketua dari S3 dalam sesi sapaan leader. Dan perlu mungkin saya perkenalkan kembali bahwa beliau ini adalah Change Champion dari BPS Provinsi Jawa Tengah, ya Bu ya. Dan sehari-harinya itu menjadi kepala BPS Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Dan tanpa memperpanjang lebar lagi, mari kita sambut bersama yang terhormat Ibu Tina Wahyu Fitri SSI MSI. Kami silakan Mbak untuk sapaan leader. Monggo Mbak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar Bapak Ibu, pegawai BPS pembelajar di seluruh Indonesia? Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mbak Yulias, yang hari ini sudah berkenan untuk nanti membagikan teknik menurunkan stres. Barusan saya sudah butuh teknik itu ya Mbak Yulias, karena saya stres kenapa hostnya berpindah-pindah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saya, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga kepada Ceng Indri dari BPS Kabupaten Bau-Bau, Pak Surya dari BPS Provinsi Jawa Barat, dan juga Mas Harsa dari BPS Kota Surabaya. Tanpa bantuan teman-teman, tentu acara ini tidak bisa berlangsung dengan baik. Dan tentu saja yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu partisipan dari training online di sore hari ini. Nah, baik. Bu Indri, slide saya bisa terbaca ya Bu ya? Oke, saya anggap bisa terbaca. Jadi Bapak Ibu, kami di BPS Provinsi Jawa Tengah itu punya moto bahwa together itu we are better. Segala sesuatu ketika kita melakukannya secara bersama-sama, insya Allah nanti hasilnya lebih baik. Nah, dengan semangat itulah maka S3 selama 2 bulan ini, hanya sampai nanti minggu
2 atau ke 3 Agustus, kita akan mempersembahkan teknik-teknik yang kami anggap bisa membantu Bapak Ibu pada saat pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020. Dan di pertemuan yang kedua ini hampir sudah ada 500 peserta yang telah mendaftar. Nanti insya Allah di tanggal 7 Agustus, nanti ada Mas Bambang dari BPS dari Provinsi Jawa Barat, itu akan sharing dan mungkin juga training ya, karena ada latihannya, itu mengenai bagaimana pembagian tugas. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengawali sharing saya dengan quote. Jadi, bahaya terbesar pada waktu turbulensi itu bukan turbulensinya, jadi bukan pada saat perubahan kecepatan angin, tapi adalah reaksi dari pilot jika dia bereaksi dengan referensi masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita mengalami perubahan atau disrupsi ya, penyimpangan yang sangat besar, yang dulu mungkin belum ada sehingga referensinya itu tidak ada. Contohnya, kalau kita lihat di dunia luar, Instagram itu adalah penyedia foto terbesar di dunia. Padahal Instagram tidak punya kamera digital, tidak membuat seperti itu. Kemudian juga Facebook, itu perusahaan media yang terbesar di dunia, padahal Facebook sama sekali tidak menyajikan berita. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapi permasalahan atau perubahan seperti ini? Sebaiknya Bapak Ibu, kita mengubah cara pandang kita agar kita punya cara berpikir yang baru. Dan di yang sesi pertama, Bapak Deputi sudah mengatakan bahwa ini situasinya extraordinary, sehingga tentu butuh cara-cara yang lain dari yang kemarin kita sudah tahu. Nah, di sesi pertama saya sudah melatih ya secara online tentang 3 teknik leadership manajerial. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Budi Setiono, itu japri saya loh Bapak Ibu dari BPS Kuburaya, beliau sudah mengerjakan tugas. Nah, bagaimana apakah Bapak Ibu calon coach yang lain juga sudah mengerjakan tugas, membuat manajemen risiko, berlatih menyusun lingkaran kendali dan juga menyusun PDCA. Karena tanggung jawab kita nanti outputnya adalah pengetahuan. Itu baru tahu saja ya Bapak Ibu. Nah, Bu mau melakukannya atau mulai praktek, maka nanti outputnya adalah Bapak Ibu bisa menjadi terampil. Dan akhirnya sebagai leader nanti Bapak Ibu bisa jadi mentor atau coach. Nah, yang mulai kita kejar adalah mau, dan yang terakhir mampu. Kadang-kadang kita sebagai pegawai tahu, tapi kita tidak mau untuk praktek, sehingga akhirnya kita tidak mampu. Nah, diharapkan leader nanti ya yang bisa beradaptasi pada saat pelaksanaan lapangan yang begitu ini ya extraordinary adalah leader yang mau dan mampu. Kalau mampu Bapak Ibu, mampu melakukan teknik-tekniknya sudah kita trainingkan, maka itu nanti outcome-nya itu adalah di perilaku. Jadi kita setiap kali ada masalah atau tantangan, kita langsung larinya ke teknik yang sudah pernah kita pelajari. Jadi saya masih menunggu Bapak Ibu yang mungkin kemarin berlatih ya untuk menyusun manajemen risiko, lingkaran kendali dan juga PDCA. Nah, Bapak Ibu yang mungkin di sini nanti akan menjadi calon-calon leader tim atau COSECA di sensus penduduk 2020, ini adalah teknik sebagai leader. Jadi tugas leader itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama adalah menata, kemudian menuntun, dan kemudian menagih. Mohon maaf. Nah, saya memberikan contoh di sini, saya menata tugas. Jadi nanti bayangkan, Bapak Ibu juga akan punya tim mungkin sebanyak 22 ya kalau jadi. Nah, itu ditata tugasnya. Nah, kemudian sesudah ditata, bukan timnya nanti ditinggal, tapi harus dituntun. Misalnya di sini, nuntun tim saya bertemu dengan pimpinan wilayah setempat. Dan yang terakhir yaitu menagih.
Bapak Ibu nggak usah misalnya kecil hati dibilang setiap kali bertemu dengan Ibu ini saya kok ditagih. Ya memang itu adalah tugas dari leader. Jadi itu tadi ya, nata, nuntun, dan nagih. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbagi teknik yang saya pelajari sebagai change champion, yaitu mengelola stakeholder. Ini nanti ada latihannya. Jadi saya minta Bapak Ibu ada siapkan kertas dan pena. Nanti boleh konsul dengan saya. Nah, ini pengaruh ya. Kita akan belajar bagaimana menganalisis pengaruh stakeholder atau orang luar kepada kita. Maksudnya pengaruh itu begini. Saya punya sahabat di Bengkulu ya, Bu Erni, itu pengaruhnya cukup besar pada saya karena ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya ngobrol dengan beliau. Nanti beliau akan memberikan masukan pada saya. Ini berarti Bu Erni punya pengaruh besar pada saya. Tapi Bu Erni dampaknya ke tugas saya kecil karena beliau posisinya jauh di Bengkulu. Nah, itu adalah beda pengaruh dengan dampak. Jadi di sini nanti kita akan belajar memetakan ya stakeholdernya Bapak Ibu, apakah pengaruhnya ke Bapak Ibu itu tinggi, medium, atau rendah. Nanti kita beri simbol. Nah, ini adalah contohnya ya Bapak Ibu. Sekarang lagi ini ya, persiapan Sakernas ya. Ya, di sebelah itu teman-teman sedang dilakukan survei berkelanjutan dan dibantu oleh KEPI. Diharapkan di kabupaten kota semua penjajahan sudah siap untuk melakukan survei tersebut. Nah, di sini ada stakeholder. Coba buat bagaimana simbol pengaruhnya terhadap teman-teman, ya. Oke. Nah, ini adalah versi saya. Nanti versinya Bapak Ibu bisa lain-lain. Saya menganggap Kepala BPS Provinsi pengaruhnya besar pada saya karena ketika saya mendapat ini ya instruksi atau kebijakan dari beliau itu berpengaruh pada saya. Saya juga menganggap eselon 4 yaitu Kasubag TU itu juga berpengaruh karena kami sering ngobrol untuk bahas permasalahan bagaimana supaya kegiatan statistik itu dilaksanakan dengan baik. Saya menganggap rekan-rekan eselon 3 itu pengaruhnya medium pada saya. Mereka juga berpengaruh karena kami sering apa yang sedang terjadi di Kausing, tapi tidak sebesar pengaruh dari Kepala BPS Provinsi dan Kasubag TU. Staf IPDS saya anggap dia punya pengaruh karena dia yang nanti akan membantu saya supaya tim saya nanti bisa melakukan KEPI. Nah, Kabid IPDS pengaruhnya kalau buat saya itu rendah karena biasanya kami sudah sesuai dengan SOP, jadi kami tinggal menurut saja instruksi dari provinsi. Begitu juga misalnya kasih produksi dalam hal Sakernas, KEPI, saya anggap pengaruh kepada saya itu rendah dan seterusnya. Nah itu ya Bapak Ibu, nanti tolong Bapak Ibu membuat sendiri dengan kasus yang tadi bagaimana pengaruhnya. Setiap orang bisa beda-beda. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan mulai mengelola stakeholder tadi. Ya, ini sudah nggak ada hubungannya sama pengaruh. Di sini ada dua garis yang vertikal itu adalah dampak stakeholder itu, dampak KEPI ini terhadap stakeholder. Kemudian yang di bawah adalah sikap stakeholder ke KEPI. Ini bisa dianalogkan kalau nanti Bapak Ibu di lapangan sensus penduduk. Bagaimana dampaknya sensus penduduk lapangan itu ke stakeholder dan bagaimana sikap stakeholder ke pelaksanaan sensus penduduk lapangan. Nah, di sini saya meletakkan bahwa staf IPDS itu punya dampak yang cukup besar pada keberhasilan KEPI. Ini kasus ya, bukan real gitu. Pura-pura seperti itu. Tapi saya lihat dia sikapnya agak kurang mendukung. Nah, jadi saya letakkan di sikapnya negatif, tapi dampaknya tinggi. Ingat ya, ini kasusnya pura-pura ya. Kalau aslinya di sini orangnya mendukung. Nah, kemudian untuk staf TU, dia pengaruhnya, dia dampaknya rendah terhadap keberhasilan KEPI. Kebetulan
pura-pura juga sikapnya negatif. Jadi saya taruhnya di sini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sambil pegang pena nyoba-nyoba meletakkan posisinya. Dan Kepala BPS Provinsi dampaknya besar terhadap keberhasilan KEPI karena beliau akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, dan beliau sikapnya positif. Jadi saya taruh di atas ini. Bagaimana Bapak Ibu? Saya terlalu cepat ya untuk mengajarkan. Nah, nanti kalau sudah Oke, saya lanjut ya. Nah, nanti kalau kita sudah memasukkan ke diagram tadi Bapak Ibu, ada strateginya memperlakukan para dan strateginya. Kalau nanti dia ada di kuadran yang tertinggi, maka ke stakeholder ini kita harus terlibat penuh dengan dia. Sering ngajak diskusi. Kita kelola hubungannya dengan cermat. Nanti kalau dia ada di sini ya, dia penghambat tapi dampaknya kecil, maka kita cukup memonitor, nggak perlu kita menghabiskan terlalu banyak energi, dan berikan usaha minimal. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau nanti kita ketemu stakeholder yang dia itu kunci, tapi dia menghambat. Itu ada perlakuannya, ya. Jadi Bapak Ibu harus mengelola secara proaktif. Proaktif, jangan nunggu yang beliau bergerak dulu. Kemudian menyampaikan manfaat, kita harus sering menyampaikan manfaat. Ini adalah salah satu teknik dari komunikasi. Dan yang terakhir, kalau misalnya diperlukan, maka kita harus siap untuk berkonfrontasi. Bukan berkonflik ya, berkonfrontasi atau menghadapi si penghambat ini yang berusaha menggagalkan tugas kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, kasus yang tadi kita masukkan ke kuadran. Nah, ini sudah saya masukkan di sini yang staf TU, staf IPDS. Perlakuannya harus mengikuti strategi yang tadi sudah disarankan oleh konsultan. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu training singkat yang saya berikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan pada waktu pelaksanaan lapangan. Nah, di sini ada gambar, ini ya, silat perisai diri. Saya dulu pernah ikut perisai diri pada waktu sekolah di SMA. Nah, maksud dari gambar ini apa? Ketika kita bertempur Bapak Ibu, kita nggak tahu gerakan lawan selanjutnya apa. Dan kita nggak bisa mengkondisikan, kalau habis nendang nanti ini ya, mukulnya mukul ke bawah ya. Nggak bisa. Suka-sukanya sih penyerang. Jadi apa yang harus kita lakukan di dunia yang begitu tidak bisa diperkirakan ini ya Bapak Ibu? Yang pertama kita harus berperform maksimal. Penampilan kita atau kinerja kita itu harus maksimal. Ini ketika diserang maka dia harus mengeluarkan jurus terbaik yang dia punya. Dan yang kedua, kita harus berpikiran terbuka. Caranya yaitu tadi, ikut sharing knowledge, ikut training. Kalau misalnya diminta untuk mengerjakan suatu tugas, dikerjakan. Dan mungkin juga dengan diskusi dengan pihak-pihak lain, itu namanya berpikiran terbuka. Dan yang ketiga, itu adalah tangkas belajar kompetensi baru. Karena kompetensi yang dulu bisa jadi sudah tidak relevan lagi dengan yang akan kita hadapi di bulan September tahun 2020. Dan yang keempat, supaya kita bisa menghadapi hal-hal yang kita tidak bisa menduganya, yang bisa berubah dalam waktu cepat, itu adalah milikilah jaringan. Jangan jadi katak dalam tempurung. Dan salah satu caranya adalah dengan join di grup S3 ini, supaya nanti Bapak Ibu bisa belajar dari narasumber yang kompeten. Jadi itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, dan Bang Indri, ini saya punya buku yang ditulis oleh Prof. Abusar Asra dan juga Pak Emil. Saya menemukan ya banyak hikmah kebijaksanaan. Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita tidak bisa kaku langsung masuk to the point begitu. Mungkin kita bisa main ke peribahasa, kemudian kita bisa meminta dukungan melalui cerita kebijakan-kebijakan dari orang-orang yang sudah senior dari kita, dan itu ada semua di sini. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya ini ya berminat, nanti bisa kita share pesannya ke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Tina Wai Fitri. Salam sehat. Selamat sehat. Salam sehat kembali Mbak. Wah, bukunya menarik ya Mbak. Saya tertarik sama buku yang terakhir.
Oh iya, ada kabar menarik juga. Buku ini tuh akan diberikan gitu ya Mbak, akan jadi hadiah bagi peserta terbaik hari ini gitu. Iya kan Mbak? Iya, dan bukunya ini menarik banget emang karena mengajarkan kita bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain melalui pantun-pantun gitu-gitu ya Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Tina lewat sapaan leader dan kami tetap semangat menggali jiwa-jiwa leadership yang ada di kita gitu ya Mbak. Baik, tadi oh ya ada secara ringkas yang saya ambil bagaimana kita pesan-pesannya dari Mbak Tina gitu loh. Bagaimana kita bisa menyusun manajemen pengaruh kita, bagaimana kita manage stakeholder yang kita kelola. Nah, itu bisa dilakukan dengan sesering mungkin bisa membaca gerakan lawan, intinya gitulah ya. Terus bagaimana kita bisa prepare diri kita, gitulah ya Mbak. Baik, menarik sekali. Terima kasih Mbak Tina, dan mungkin selanjutnya tanpa memperpanjang waktu, karena waktu kita yang diberikan ini adalah sejam, dan kita sudah jalan kurang lebih 21 menit. Masih semangat Bapak Ibu semua? Oke, semoga selalu semangat ya Mbak, Bapak dan Ibu. Oh ya, saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu yang sudah join untuk mengisi daftar hadir, linknya sudah ada di media chat. Ya, linknya nanti mohon diisi ya Bapak Ibu. Dan di bagian terakhir itu ada sesi untuk selfie Zoom meetingnya. Jadi posisinya Bapak Ibu semua di depan kamera masing-masing gitu ya. Silakan diupload. Baik. Dan saya kembali menyapa rekan-rekan peserta training, para pejuang SP, masih semangat? Iya, sesi utama kita akan kita lakukan beberapa saat lagi ya. Dan di tengah-tengah kita saat ini sudah ada narasumber utama kita yang terhormat Ibu Yulias Untari. Dan Ibu masih adakah? Mohon monitor, Bu. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Saya jadi bingung ini mau manggil Ibu apa Mbak. Tadi janjinya manggil Mbak. Oh gitu Tadi ya. janjinya manggil Mbak. Ya boleh ya Mbak ya. Selamat datang Mbak kembali di sesi S3, forum S3, dan ini mungkin yang kali kedua ya Mbak? Ya. Benar banget. Karena ini kali kedua, tapi kita di media yang berbeda gitu ya Mbak. Mungkin kita sedikit menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini gitu loh. Baik, sebelum kita serahkan sesinya ke Ibu Yulias, mungkin saya akan memperkenalkan CV singkat dari beliau. Jadi beliau ini, saya sebenarnya mau screenshot tapi nggak bisa share screen. Saya bacain aja mungkin ya. Saya kenalan sendiri juga boleh, Mbak. Oh boleh. Ya. biar saya kenalin sedikit Mbak, soalnya ini lumayan ini backgroundnya ini ternyata bukan sembarangan gitu loh ya. Ibu Yulias Untari PSI CHT ini ternyata beliau sehari-hari tadi sudah di Biro Kepegawaian, jadi udah tahu lah ya tentang bagaimana seluk-beluk pegawai BPS terutama gitu ya. Terus lisensi sertifikatnya saya mungkin bacain beberapa aja Mbak. Ini ada License Practitioner of Neuro-Linguistic Programming. Wow. Terus kemudian ada Certified Practice of Communication Skill, sinergi lintas batas. Kemudian CHT-nya Certified Hypnotherapist. Oh, berarti salah satu hipnoterapis juga ya Mbak. Jadi bisa nih bagi-bagi ilmu nih tentang hipnoterapis untuk kita-kita ini Mbak. Bisa kali ya Mbak? Oke. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan narasumber utama kita Ibu Yulias Untari. Kami silakan dengan hormat Mbak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Indri, Mbak Tina, dan
Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit yang saya punya, yang dititipkan Tuhan ke saya untuk share terkait manajemen stres gitu ya. Sudah diperkenalkan tadi oleh Mbak Tina dan Mbak Indri. Saya Yulias Untari, saya dari di Biro Kepegawaian. Belum kepegawaian lah ya, seperti tadi yang diungkapkan oleh Mbak Indri, dan kali ini diminta berbagi manajemen stres gitu ya. Kebetulan background saya dari psikologi dan sedikit belajar juga tentang NLP. Mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang cukup familiar dengan NLP itu apa, Neuro Linguistic Programming gitu ya. Dan tadi juga disebutkan hipnoterapis gitu ya. Ketika belajar itu juga satu paket dengan certified hypnotherapist. Kalau mau belajar itu memang perlu waktu khusus nampaknya, karena di sini nanti saya berbagi teknik-teknik sederhana saja yang sudah relatif gampang dan kita bisa terapkan sehari-hari. Kalau misalnya harus menggunakan hipnosis juga, kita juga sebenarnya bisa kok menggunakan self hipnosis seperti itu. Baik, saya ada bahan yang akan saya share ke Bapak Ibu sekalian. Nanti juga boleh kalau misalnya tadi sudah saya bagi juga ke Mbak Indri, mungkin nanti bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk menyampaikan dan share screen. Sengaja tidak membuat terlalu banyak materi, jadi ini yang saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Ya, manajemen stres untuk tetap berkinerja prima gitu ya di SP 2020. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat dan selalu bergairah dalam menjalankan misi kita ya, tugas kita untuk mensukseskan SP 2020 seperti itu. Ini manajemen stres. Kenapa kita akan bahas stres itu dari sini? Harus tahu dulu apa sih stres itu gitu ya. Kemudian jenisnya seperti apa? Kalau orang bilang aku tuh stres banget gitu. Sebenarnya apakah iya seperti itu? Apakah semua kita ini bisa mengalami stres? Jangan-jangan ada orang tertentu yang nggak mempan terhadap stres gitu ya. Kemudian apa penyebabnya? Tadi Mbak Tina di awal sudah bilang saya udah stres gini. Hubungin hostnya nggak bisa gitu kan, itu udah bikin stres gitu. Kemudian reaksinya seperti apa gitu ya, reaksi stresnya ini apakah sama? Ada orang yang makan terus atau tidur terus sehingga badannya tambah gemuk gitu. Ada orang yang nggak mau makan kalau stres misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah teknik-teknik sederhana yang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa lakukan untuk mengelola stres. Sebenarnya saya pengen nanti ketika saya tanya stresnya apa, Bapak Ibu bisa menjawab di chat gitu. Tapi saya ternyata nggak bisa ngelihat chatnya nggak ya? Nggak bisa ternyata. Coba saya pengen tahu sebenarnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu stres itu apa sih? Boleh tulis di chat, tapi saya nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Nggak bisa saya baca juga. Iya. Seperti ini. Stres itu sebenarnya respon adaptif. Respon adaptif itu disebut respon, ya respon kita, respon penyesuaian kita terhadap sesuatu yang terjadi pada kita. Ya. Apa saja yang berpengaruh? Banyak karakteristik pribadi kita yang berpengaruh. Ada orang yang bilang, ada orang tipe kepribadian tipe kepribadian ekstrovert, introvert misalnya. Nah itu juga akan sangat berpengaruh. Misalnya ada orang yang kalau stres dia nggak bisa berhenti ngomong, dia harus cari teman curhat. Tapi ada orang yang ketika stres dia justru sendirian, maunya menyendiri sampai dia ketemu cara mungkin dapat wangsit gitu ya, untuk akhirnya dia bisa kembali menjalani kehidupan ini. Faktor-faktor psikologis juga sangat berpengaruh ya, emosi, kemudian bagaimana pola berpikirnya itu juga akan sangat berpengaruh di sini. Kemudian stres juga terjadi sebagai
apa ya? Karena interaksi individu terhadap lingkungan. Jadi nggak ada orang yang nggak pernah stres gitu. Kalau masih hidup, ya sudah. Karena kita berinteraksi dengan orang lain. Tadi misalnya berinteraksi dengan responden, berinteraksi dengan keluarga di rumah, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Itu yang bisa menyebabkan kita mendapatkan stres gitu. Dan ketika kita menakar kemampuan diri kita lebih kecil daripada kemampuan untuk menghandle-nya, disitulah biasanya terjadi stres. Saya punya gelas di sini Bapak Ibu, gelas jago. Ini ringan sekali, ya. Ini ringan sekali. Jadi saya ngangkat begini, kalau cuman kira-kira 5 menit bisa. Saya angkat ini 5 menit bisa, masih tahan. Tapi ketika ini saya suruh ngangkatnya, Yul kamu ngangkat 1 jam. Saya menakar, kuat nggak ya saya ngangkatnya 1 jam? Terus ditambah lagi, 1 hari, kuat nggak? Gitu. Jadi level kemampuan kita ini berbeda-beda dan setiap orang pun juga berbeda-beda gitu. Ngangkat begini buat saya ini nggak masalah, tetapi buat orang lain yang mengalami kesulitan gitu ya, tangannya mungkin sakit, tangannya mengalami gangguan itu juga 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 akan kesulitan gitu. Jadi tadi faktor kepribadian atau faktor psikologis itu sangat berpengaruh. Kita nggak bisa bilang bahwa cuman begitu. Masa cuman gitu aja stres sih? Masa cuman begitu gitu. Jadi ini yang saya selalu pesankan untuk diri saya juga untuk teman-teman gitu bahwa bagaimana reaksi seseorang terhadap suatu peristiwa itu sangat personal, sangat individual gitu. Jadi mungkin sama-sama diputus pacarnya gitu ya, ditinggal pergi pacarnya gitu. Tapi yang satu bisa mengurung diri 30 hari 30 malam, nggak keluar, tapi yang satu minggu depan sudah punya pacar baru gitu. Jadi respon seseorang terhadap apa yang terjadi dalam dirinya itu sangat berbeda. Nah, dipengaruhi oleh banyak hal, mungkin pengalaman dia, gitu ya, faktor-faktor kemudian dan sebagainya. Dan benar sekali tadi disebutkan Mbak Tina bahwa yang penting bukan kejadiannya, tetapi bagaimana respon kita terhadap kejadian itu yang membedakan seseorang akan survive, akan bertahan atau tidak. Sekali lagi, bukan peristiwanya, tetapi bagaimana respon individu terhadap peristiwa itu yang akan membuat dia survive atau enggak. Seperti itu. Kemudian, apakah stres selalu negatif? Kayaknya kalau nggak pernah stres, saya nggak akan mungkin jadi seperti sekarang ini. Sama halnya seperti Bapak Ibu. Kalau nggak pernah mengalami stres, nggak mungkin juga akan jadi seperti ini. Ya, jadi stres itu nggak selalu negatif. Ya, asal kita bisa mengelolanya dengan baik. Eustress itu stres yang positif, stres yang membuat kita menjadi semakin terpacu untuk aku harus ngapain ini, apa yang harus aku lakukan, gitu. Distress itu yang stres yang membuat kita menjadi lemah, nggak berdaya. Kalau orang Jawa bilang lokro, lemah, lesu, lelah gitu, menguras energi. Apakah distress bisa menjadi eustress? Bisa. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Nanti di belakang kita akan belajar bagaimana teknik mengelola stres itu. Kemudian apa penyebabnya? Penyebab stres. Saya selalu berpikiran bahwa saya punya pandangan dan ini juga pandangan umum di kalangan psikologi bahwa antara apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita rasakan, dan akhirnya mewujud dalam bentuk perilaku kita, itu adalah 3 hal yang saling berkaitan. Mind, kemudian soul, emosi gitu ya, perasaan, dan behavior, itu satu kesatuan. Jadi kita merespon, kita merespon external event, ini kejadian yang terjadi di dunia luar kita, melalui indera, apa yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita rasakan melalui kulit, ya, melalui indera pencecap gitu,
masuk ke dalam pikiran kita, dan di sini tuh ada filter banyak sekali. Mungkin apa yang masuk itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, misalnya. Itu dosa, itu salah, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam pikiran kita ada namanya representasi internal, keterwakilan dari peristiwa yang datang tadi di pikiran kita tuh wujudnya apa? Ada misalnya langsung tergambar, misalnya SP. SP itu kan SP 2020, langsung yang tergambar di sini, beban misalnya. Saya sih berharap tidak begitu. Itu challenging seperti itu. Nah, nanti ketika apa yang ada dalam pikiran kita itu akan masuk ke emosi, rasa kita, state, ya ada perasaan. Kalau challenging artinya saya harus menyiapkan apa ini? Ada rasa happy di situ, ada rasa semangat di situ. Kemudian ketika semangat, Bapak Ibu bisa merasakan ketika orang bersemangat dan ketika orang kurang bersemangat itu secara fisiologi beda, secara badan itu berbeda. Di NLP saya belajar. Jadi ketika apa yang kita omongkan atau apa yang kita ucapkan itu sangat berpengaruh pada diri kita. Itu yang tadi saya bilang, saya nggak mau membayangkan bahwa SP 2020 itu sesuatu yang gitu, berat gitu, tapi challenging gitu ya, sesuatu yang membuat kita menjadi ayo semangat untuk mewujudkannya. Ada harapan besar di sana untuk kita bisa mewujudkannya gitu. Nah, ini nanti mewujud dalam bentuk perilaku, behavior. Ketika orang melihat suatu peristiwa kemudian masuk dan yang tergambar adalah sesuatu beban, suatu yang tidak mengenakan, pasti rasa yang ditimbulkan juga nggak enak, emosinya juga akan negatif. Kemudian fisiologinya orang, Bapak Ibu, kalau misalnya merasakan emosi negatif itu juga badan nggak enak gitu, menguras energi, badannya juga lemah, rasanya tuh capek gitu. Biasanya pegel-pegel, capek, nggak karuan. Bapak Ibu bisa mulai merasakan itu. Kemudian yang mewujud dalam bentuk perilaku ya jadi, kalau orang Jawa bilang, rasa-rasen gitu. Saya sih pengennya enggak ya, kita semua punya semangat ya. Jadi mulai dari pikirkan hal baik gitu. Memikirkan hal baik sehingga apa yang kita rasakan juga sesuatu yang baik. Kemudian yang muncul dalam bentuk perilaku pun juga perilaku yang baik seperti itu. Kemudian selanjutnya reaksi stres. Biasanya yang orang-orang bilang sebagai aku ngalamin stres, itu ada reaksi yang kita rasakan. Misalnya ada gangguan proses berpikir ya, mulai aduh nanti jangan-jangan. Kalau jangan-jangannya bagus nggak apa-apa. Kayaknya sukses deh, bakalan sukses gitu. Tapi kalau jangan-jangannya, aduh nanti jangan-jangan gini, jangan-jangan negatif, itu yang sangat mengganggu. Biasanya penerimaan informasi ketika pikiran-pikiran juga negatif, itu juga terdistorsi gitu ya. Yang masuk apa, kemudian yang diolah seperti apa, munculnya juga dalam bentuk perilakunya juga negatif gitu. Kemudian emosi, ini tadi bergantung tipe kepribadian yang saya contohkan. Ada orang yang cemas gitu ya, gelisah. Kalau mendengar sesuatu yang kabar gitu langsung responnya tuh gitu. Itu sebenarnya responnya ada dua pilihan ya, kabar itu. Misalnya yang satu positif, satu negatif. Nah, respon ini akan sangat menentukan bagaimana perilaku kita. Nah, yang muncul ketika stres biasanya tadi gangguan perilakunya bisa badan nggak enak, berasa seperti orang sekampung gebukin gitu ya. Terus kemudian susah tidur atau tidur terus, nggak mau makan atau makan terus seperti itu, menarik diri atau sampai perilaku-perilaku negatif lain yang sangat ekstrim misalnya alkoholik dan sebagainya. Kemudian reaksi yang ini reaksi kulit yang fisik ya, itu kulit eksim, mungkin Bapak Ibu gatal-gatal menaun, tapi udah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh misalnya, jerawatan, sariawan itu juga salah satu tanda gejala stres. Kemudian apalagi ya,
rambut rontok mungkin seperti itu, jerawat, sariawan, dan orang biasanya menyebutnya sebagai psikosomatis. Jadi respon-respon fisik yang timbul karena kita mengalami stres gitu ya, gangguan psikologis seperti itu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu aware, oh kayak gini loh tanda-tandanya, dan biasanya apa namanya, yang kita sebut sebagai stres itu sebenarnya adalah reaksi ini gitu yang kita rasakan seperti itu. Nah, mengapa sih stres perlu dikelola? Dibiarin aja gitu ya. Ya, semua orang pengen bahagia hidupnya ya. Makanya ketika mengalami gangguan apa ya, walaupun gangguan mental ringan ya, stres itu, tetapi kita perlu mengelolanya dengan baik karena juga ini akan berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Biasanya begitu. Ada S3, S1-nya stres, S2-nya kita juga nggak mau mengalami ini, stroke gitu, S3-nya stop gitu. Mudah-mudahan kita semua sehat gitu ya. Jadi mulai aware ketika mengalami hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, mulai mencari gitu, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Nah ini dalam pengelolaan stres kita mengenal yang namanya resilience ya, itu dari kata resilience. Resilience itu seperti kita menyebutnya sebagai daya tahan seseorang ketika mengalami suatu masalah. Jadi ketika dalam kehidupan kita mengalami suatu kejadian, itu kita sebenarnya kayak tawar-menawar gitu. Ada faktor risiko, ada faktor protektifnya. Faktor risiko itu masalah tadi akan menjadi stres, kemudian faktor protektifnya itu kita ada eksternal internal. Eksternalnya kita punya banyak teman, orang-orang dekat, gitu ya. Kita punya social support yang sewaktu-waktu kita bisa ask for help gitu ya. Phone a friend gitu, zaman dulu Mas Tantowi Yahya ketahuan banget umurnya gitu ya. Phone a friend gitu ya. Kayak tadi Mbak Tina bilang, wah temennya di Bengkulu gitu ya. Ya siapa saja yang kita bisa percaya untuk kita ask for help. Dan ini biasanya adalah orang-orang yang bisa menyediakan telinga-telinga simpatik untuk apa ya, berbagi dengan kita. Kemudian faktor internal faktor protektif internalnya religiositas, bagaimana kedekatan kita dengan Dia yang Maha Kuasa. Kemudian fleksibilitas, nanti saya jelaskan. Kemudian self esteem, kita apa ya, self esteem itu harga diri kita, dan kemudian efficacy itu perasaan mampu nggak sih kita menakar diri kita untuk bertahan gitu. Fleksibilitas tadi juga saya tertarik dengan paparannya Mbak Tina tadi. Jadilah orang yang fleksibel gitu. Jadi artinya kalau situasinya seperti ini, pandemi, apa yang harus kita lakukan? Dulu kita nggak mengenal Zoom, tetapi kita dipaksa untuk mau belajar cepat, bisa menyesuaikan. Dulu sekolahnya tuh anak-anak sekolah harus berangkat, tapi semua kita harus belajar menyesuaikan gitu. Dulu kita makan tuh masak gitu, sekarang ada GoFood. Kalau tetap mau ya masak ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya orang-orang yang fleksibel adalah orang-orang yang bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan sekitar, diri dan lingkungannya seperti itu ya. Bukan orang yang kaku ya, nggak enak kan kaku itu. Kalau fleksibel kan lentur. Nah, resilience ini beberapa literatur menggambarkan sebagai kalau Bapak Ibu melihat air yang jatuh di daun talas itu kan jelek ya peribahasanya kan, seperti orang yang tidak punya pendirian. Tetapi resilient itu sebenarnya seperti itu, lentur gitu ya. Kita seperti menari bersama dengan apa sih aliran yang sedang kita lakukan. Jadi bukan peristiwanya, tetapi bagaimana reaksi kita terhadap peristiwa itu yang penting. Itu. Nah, ini beberapa teknik untuk mengelola stres. Saya juga bagi menjadi 3, dari pikiran, kemudian dari emosi, dan dari pendekatan perilaku. Di pikiran, ini ada craft, nanti Bapak Ibu saya di slide selanjutnya ada craft. Ini juga dulu pernah saya bagi tentang ini. Kemudian reframing, nanti saya jelaskan yang tentang tiga-tiganya, kemudian visualisasi.
Kemudian di pendekatan emosi nanti ada EFT, Emotional Freedom Technique, atau beberapa mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Kemudian ada State Builder, nanti saya jelaskan apa itu State Builder. Kemudian pendekatan perilaku, itu ada teknik relaksasi, pernapasan, exercise, saya suka ini exercise, olahraga gitu ya. Ini karena obat mujarab dan murah sebenarnya. Kemudian meditasi dan self hypnosis, kita semua bisa kok melakukan self hypnosis asal mau gitu ya. Kemudian afirmasi, bisa doa atau pemilihan kata-kata positif dalam berbicara. Nah, ini untuk teknik yang kognitif untuk mengelola stres. Yang pertama adalah CRAFT. CRAFT itu singkatan sebenarnya C-nya dari cancel, replace, affirm, fokus, dan train. Jadi gini, biasanya Bapak Ibu kalau kita mengalami stres, itu yang muncul dalam benak kita adalah pikiran-pikiran negatif. Kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa pikiran negatif akan berpengaruh pada state atau emosi, kemudian akan berpengaruh juga dalam bentuk perilaku. Makanya sejak dalam wujud pikiran saja kita sudah pakai teknik ini. Jadi begitu pikiran jeleknya muncul, langsung di cancel. Cancelnya itu boleh dengan benar-benar bilang cancel. Yang pertama disadari dulu. Misalnya dalam yang muncul, aduh sulit. Langsung bilang cancel. Cancel. Saya biasanya tepok pipi. Cancel gitu. Cancel. Jadi ini memang untuk nge-break ya. Nge-break state-nya dari worry, dari cemas gitu ya. Nggak bisa nih, sulit nih. Gitu. Langsung cancel. Teman saya malah ada yang pakai karet gelang. Jadi begitu ada melintas pikiran negatif, dia jepret. Cancel. Itu cara, kita mungkin bisa menemukan cara tersendiri untuk meng-cancel ini. Ya. Kemudian setelah di-cancel, di-replace. Apa yang kita, setelah tadi misalnya pikiran yang muncul, susah ini. Langsung cancel. Bisa. Tambahin. Diafirmasi diulang. Bisa. Insya Allah bisa. Nah, itu tadi, religiositas juga sangat berpengaruh di sini. Artinya, kita nggak sendirian di sini. Kita nggak sendirian kok hidup ini. Ada Dia yang Maha Kuasa, seperti itu. Insya Allah bisa. Ada jalan. Gitu, ya. Langsung disadari dulu, kemudian begitu muncul, di-cancel, kemudian di-replace, di-affirm itu diulang, dan kita fokus. Fokus untuk memang mengubah pikiran yang negatif tadi menjadi yang positif dan dilatih. Ya, lakukan. Saya pun juga begitu. Aduh, gitu. Biasanya ini pipi kayaknya biar nggak tembem juga gitu ya, biar makin nggak cabi gitu ya, seperti itu. Craft, cancel, replace, affirm, fokus, dan train. Ya, gampang sekali. Nanti silahkan dipraktekkan. Kemudian reframing itu membingkai ulang suatu peristiwa. Caranya sebenarnya gampang sekali. Memelekatkan makna positif dari setiap pengalaman yang kita alami. Jadi suatu peristiwa yang kita alami. Apalagi misalnya peristiwanya negatif. Biasanya, ini juga cara mudah sebenarnya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu menjadi, kan ini kebanyakan juga punya anak buah gitu ya, kalau misalnya, kan tadi ada dia coach gitu, jadi mentor, kata Mbak Tina tadi kan, kita semua adalah coach ya, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Jadi ketika ada anak buah yang KSK misalnya datang nyari berkeluh kesah, ini teknik sederhana yang kita bisa lakukan, mereframe, tanyakan ke dia. Saya juga bertanya ke diri saya sendiri, hal baik apa yang dititipkan Tuhan kepada saya ketika saya mengalami peristiwa ini? Hal baik apa? Hanya dengan memberikan hal baik, ini kita juga sebenarnya sekalian menterapi diri kita sendiri, dan juga misalnya ada kawan bicara kita yang minta konsultasi gitu ya. Anak buah kita mungkin tanya, aduh saya kok begini, bla bla bla. Langsung aja di breaknya dengan hal baik apa yang kamu dapatkan ketika kamu mengalami itu. Gitu. Sederhana, misalnya macet. Daripada kita mengeluh, kita bisa melakukan sesuatu. Pegang handphone untuk menyapa teman misalnya, itu reframing sekalian melakukan gitu. Daripada kita berkeluh kesah menghabiskan energi, kita bisa melakukan sesuatu dengan sama seperti misalnya tadi
di slide-nya Mbak Tina kalau kita kaitkan dengan SP gitu ya. Nata, nuntun, dan apa satunya tadi gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan? Hal baik apa yang saya dapatkan ketika saya ketemu responden yang sulit misalnya. Oh, saya harus ini, saya harus ini. Sambil latihan berpikir kreatif, berpikir strategik gitu. Saya harus melakukan apa? Dari segi pribadi dan dari segi saya mencari dukungan sosial mungkin. Kalau memang misalnya sudah nggak bisa lagi dipecahkan sendiri. Seperti itu, reframing ya, membingkai ulang suatu peristiwa. Kemudian visualisasi. Visualisasi adalah kemampuan untuk menetapkan ide, gagasan, atau bayangan dan menghadirkannya dalam pikiran kita. Mau SP 2020 itu seperti apa? Itu ciptakan dalam bayangan kita. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar law of attraction, hukum tarik-menarik, sebenarnya apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Ya, boleh percaya, boleh tidak, tetapi banyak yang sudah membuktikan, termasuk saya gitu ya, apa yang kita pikirkan, baik itu positif atau negatif, kecenderungannya akan lebih mudah terjadi. Jadi kenapa nggak kita berpikir yang positif? Ciptakan bahwa apa ya, challenging gitu. Challenging-nya seperti apa? Bapak Ibu bisa meng-create gambarnya sendiri dalam pikiran. Mau seperti apa SP-nya. Dan ini bisa dilatih setiap hari, misalnya sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Wah, ceritanya panjang. Karena gelombang otak kita, itu ketika kita menjelang tidur, itu ada di gelombang otak theta. Kondisi hipnosis, itu adalah kondisi sebenarnya membuat otak kita gelombangnya di theta. Itu sugesti gampang sekali masuk. Jadi termasuk visualisasi ini bahwa kita juga membanjiri diri kita ini dengan gambaran-gambar yang positif. Pengen menjadi apa diri kita ini, visualisasikan. Visualisasikan, seperti itu. Ini teknik kedua yang untuk emosi. Ini cukup panjang sebenarnya yang SAFE ini. Yang SAFE ini cukup panjang. Jadi mungkin saya kalau misalnya nanti ada waktu gitu ya, khusus teknik-teknik ini bisa kita pelajari yang dengan waktu khusus gitu. Jadi SAFE ini kalau untuk lebih tepatnya, Bapak Ibu bisa, mudah-mudahan bisa kelihatan di saya sebentar. Tangan saya tunjukin begini. Jadi Bapak Ibu bisa mencet-mencet bagian ini, bagian tangan yang ini ya, ini. Oke, antara ibu jari dengan jari telunjuk, boleh kiri, boleh kanan, boleh kiri, boleh kanan, dipencet-pencet gini aja. Iya, di sini. Ya, sambil afirmasi itu berkata-kata baik gitu ya, berdoa juga boleh. Saya pasrah, saya ikhlas. Saya pasrah, saya ikhlas. Saya pasrah, saya ikhlas, seperti itu. Atau enggak kelihatan ya, saya sebentar video. Ada di daerah sini, di dada kiri atau kanan. Ini kalau daerah sini ya, daerah dada kiri atau kanan. Kalau di tempat lain Bapak Ibu pencetnya nggak ada sakit nyeri. Tapi kalau di sini ada semacam nyeri senet gitu. Nah di situ ditekan boleh dengan 2 jari seperti ini. Tekan aja. Langsung afirmasi aja, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas. Ini untuk merilis emosi negatif ya. Saya pasrah, saya ikhlas. Saya pasrah, saya ikhlas, seperti itu. Ya. Untuk kemudian yang ketiga, yang kedua, teknik tadi ya gini. Oh ya, yang ketiga ini state builder. State builder itu Bapak Ibu mengepal tangan sambil tarik nafas, gitu sambil terus ketika membuka itu di gitu ya, seperti niup gitu, niup keluar gitu. Itu biasanya dari emosi negatif kemudian dikeluarin gitu. Kayak mengeluarkan, boleh sambil imajinasikan bahwa ada sesuatu yang nggak enak, misalnya bisa saja sebenarnya dengan visualisasi membayangkan sesuatu yang nggak enaknya itu, dilokalisasi boleh, misalnya dari dada, kemudian seperti dibawa keluar, gitu, biar dia keluar, ya, ditiup. Nah ini seperti gambar kucingnya sampai kucingnya kaget gitu ya, lari gitu, seperti itu. Jadi ini teknik-teknik sederhana yang Bapak Ibu bisa. Jadi gini, emosi negatif itu harus di break.
Kalau diikuti, ya sudah. Kalau diikuti ya pasti sedih terus. Apalagi negerinya lagu-lagu melo gitu ya. Itu tambah bikin kita nggak berdaya. Bapak Ibu harus membreaknya, ngebreaknya dengan sesuatu yang berlawanan dengan itu. Memang sulit, tetapi mungkin untuk dilakukan. Sambil nanti ask for help dan sebagainya. Pasti ada jalan kok, asal kita mau melakukannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini teknik perilaku, relaksasi, kemudian pernafasan, atur nafas, kemudian rileks itu karena kadang-kadang ketika kita mengalami stres itu juga ada gangguan pernafasan, deg-degan, jantung berdebar, berdebar-debar gitu ya. Ketika inget peristiwanya sudah langsung, aduh gitu kan, nggak enak banget gitu. Ambil momen, ambil waktu untuk rileks sebentar, berdoa mungkin ya, meditasi, atur nafas seperti itu. Nggak ada orang yang nggak pernah stres. Semua mengalami. Tinggal bagaimana kita memberikan responnya. Seperti itu. Self hypnosis itu juga sederhana sekali. Izinkan diri kita untuk rileks, ambil waktu rileks. Kalau saya biasanya menjelang tidur karena itu gampang sekali. Kalau bisa langsung tidur gitu juga enak gitu ya. Dan biasanya kalau kita beli-beli buku pemberdayaan diri kan ada CD-nya itu. Atau download juga di YouTube banyak sekali kok audio sugesti diri gitu. Intinya sebenarnya yang pertama kita rileks, kemudian mensyukuri segala nikmat yang dia berikan pun ketika kita merasakan itu sebagai stres, sebenarnya pasti dititipkan hal baik untuk kita. Itu pasti. Sambil minta kepada dia untuk beri saya petunjuk harus bagaimana. Seperti itu. Jadi self hypnosis itu diulang-ulang aja sugesti positif ke diri. Saya bisa kok. Dengan bantuanmu saya bisa menghandle ini, saya bisa melakukan ini, saya ketemu orang baik, saya ketemu hal-hal baik dan memudahkan jalan hidup saya. Itu. Meditasi biasa, meditasi, rileks, hening, diam gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya meditasi itu bisa dengan sambil jalan gitu karena fokus, kemudian apa yang kita harapkan itu bisa kita doakan sambil berjalan. Itu juga bisa jadi teknik sederhana untuk merilis stres. Afirmasi, gunakan kalimat positif dalam berbicara. Karena tadi ketika saya menjelaskan NLP sedikit tadi yang di gambar tadi, Neuro Linguistic Programming, bahwa apa yang kita masukkan kemudian kita keluarkan itu juga akan terus berpengaruh pada diri kita ya. Jadi pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang positif dan kata-kata yang memberdayakan kita gitu ya. Saya mau sehat itu berbeda dengan saya nggak mau sakit ya. Saya mau sehat itu berbeda dengan saya nggak mau sakit. Pikiran kita, otak kita itu lebih mudah merespon kata-kata dalam bentuk kalimat positif. Kalau Bapak Ibu ngelarang anak kecil, jangan lari, Dek, jangan lari. Biasanya tambah lari kenceng. Karena yang ada dalam pikiran kita adalah lari. Anak kita yang dia tangkap adalah lari tambah kenceng. Kalau saat ini saya minta Bapak Ibu untuk menjamin mata sebentar, ya. Kemudian saya bilang, Pak, Bu, jangan pikirkan gajah berwarna merah. Yang muncul adalah gajah berwarna merah. Setelah itu, pikiran akan mencari gajah lain yang warnanya bukan merah. Bisa hitam, bisa coklat, bisa hijau. Itu. Jadi kalau kita mensugesti diri kita dalam bentuk kalimat negatif, itu responnya 2 kali. Ya. Makanya jangan aku nggak mau sakit. Yang direspon adalah aku mau sakit gitu. Jadi langsung aja dalam bentuk kalimat positif. Aku mau sehat, aku sehat, saya sehat, beri saya kesehatan, seperti itu. Dalam bentuk kalimat positif. Doa pun sebaiknya juga dalam bentuk kalimat positif. Beri saya kemudahan, beri saya teman-teman yang baik, pertemukan saya dengan hal-hal baik, dengan orang-orang baik, seperti itu. Ya. Kemudian bijak bersosmed, ini karena luar biasa pengaruhnya dalam diri kita. Ya. Mempengaruhi pikiran kita. Hati-hati untuk memperlakukan 2 jari kita ini ya. Sebelum share itu tanya dulu gitu. Apa manfaatnya buat diri kita? Ya.
Ada teman saya itu yang begitu pandemi langsung dia keluar dari semua grup gitu ya, kecuali grup keluarga inti. Karena begitu banyak berita yang itu bisa meracuni pikiran kita. Belum tentu benar gitu ya. Kalaupun misalnya kita perlu berita-berita yang benar ya cari sumbernya gitu, cari sumber yang memang kredibel seperti itu. Kemudian ini exercise, wah saya suka sekali. Exercise ini obat mujarab ya. Orang Jawa bilang kalau kamu mau berubah bergeraklah gitu ya. Biasanya orang stres itu ngelentur itu apa ya, lemah, lelah gitu, layu gitu. Responnya harus kebalikannya. Lakukan exercise. Itu sederhana. Tetapi untuk menggerakkan badan susah. Lakukan. Kalau ditanya terus gimana caranya Mbak Yul? Lakukan. Nggak harus nge-gym. Keliling aja jalan. Sambil berpikir, beri saya jalan. Kayak kalau muslim mungkin bayangin lagi tawaf gitu. Bayangin tawaf lagi mengelilingi Ka'bah. Terus beri saya petunjuk apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan. Kemudian ask for help dari teman, misalnya orang-orang yang memang sering kita mintain saran, itu juga luar biasa pengaruhnya buat diri kita. Kadang-kadang kita nggak bisa menanggungnya sendiri dan kita juga harus meminta kepada dia dan kita punya dia yang maha kuasa, gitu. Jangan lupakan itu bahwa kita di sini juga atas izinnya seperti itu. Kemudian jadilah fleksibel. Pribadi yang fleksibel adalah pribadi yang lentur. Sekali lagi, bukan peristiwanya, tetapi bagaimana respon kita terhadap peristiwa itu yang akhirnya menentukan akhir dari cerita stres itu. Apakah itu menjadi musibah atau menjadi berkah? Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi berkah ya. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah berkah. Mungkin itu Mbak Indri dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau share atau berbagi, ini juga nggak cuma tanya aja, boleh share pengalaman. Mungkin nanti Mbak Indri yang akan membagi waktunya. Silakan Mbak Indri. Terima kasih Bapak Ibu. Saya stop ya share-nya ya. Mbak Indri masih di mute. Harus Mas Harsha kayaknya yang harus host yang bisa ini. Oke. Iya. Baik. Alhamdulillah bisa ngomong lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak. Ya Allah, ini materinya benar-benar berisi. Sangat butuh kalau kita Mas sekarang yang tentang gimana caranya mengelola stres gitu ya Mbak. Baik, secara umum mungkin saya ringkas-ringkas juga. Tadi ada beberapa poin yang penting-penting banget gitu ya Mbak, yang harus kita gimana memasukkannya ke pikiran kita gitu. Yang pertama itu bagaimana mengelola stres, itu intinya gitu ya. Dengan craft, bagaimana kita membreakdown cancel, replace, kemudian afirmasi, kemudian kita harus fokus dan terus berlatih gitu ya Mbak. Terus yang tadi saya tertarik tentang bagaimana mensugesti kita saat terlelap, saat tidur lelap gitu ya Mbak. Itu ada menjelang energi. tidur. Menjelang tidur gitu ya Mbak. Bahkan ketika kalau kita tidur tuh bukannya yang sehari-hari mungkin ya, yang biasa saya praktikkan itu malah mencari yang bagus, mungkin nggak mikirkan apa yang buruk gitu loh Mbak. Jadi malah menghilangkan gitu ya Mbak sehari-hari. Padahal kebalik gitu ya Mbak. Iya, baik. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan membahas sesi diskusi dulu aja ya Mbak. Ini beberapa pertanyaan sebenarnya sudah masuk di saya. Oh ya, tadi beberapa pertanyaan itu sudah masuk di grup WhatsApp grup yang tentang manajemen stres itu sudah ada beberapa pertanyaan dan mungkin sudah ada beberapa saya share ke Mbak Yul ya Mbak. Ya. Jadi
Hampir mirip sih, Mbak. Jadi mirip-mirip pertanyaannya. Bagaimana trik mengelola stres gitu ya, Mbak. Jadi pegawai-pegawai BPS, saya ngomongnya mengenai pegawai BPS gitu ya, Mbak. Karena kita sehari-harinya Ya, itu ya. penuh beban kerja gitulah. Apalagi menghadapi program besar atau proyek besar BPS yang akan menjelang di depan mata kita ini adalah sensus penduduk. Nah, itu bagaimana tekniknya mengelola stres gitu loh, Mbak. Ditimpa dengan begitu banyak pekerjaan. Mungkin kita sebagai KSK kah atau kita sebagai leadernya gitu, jadi menjadi top pimpinannya itu bagaimana kita bisa mengelola stres kita gitu loh, Mbak. Boleh Mbak langsung dijawab aja, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Indri, Bapak sekalian. Ya, tadi beberapa yang masuk sih intinya seperti itu, mengelola tumpukan-tumpukan pekerjaan yang belum habis sudah datang lagi gitu. Intinya sama saja. Saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Belum habis ini sudah dapat lagi disposisi harus begini harus begini. Manfaatkan tadi Mbak Tina juga sudah share gitu ya. Memang kemampuan komunikasi penting, jejaring, kemudian komunikasi baik ke atas, ya ke bawah, kemudian ke samping itu penting banget gitu ya. Kita harus mencari kawan untuk berbagi. Saya juga harus kita juga harus bisa gitu ya membagi tugas dengan baik gitu. Kalau di lapangan, kalau di daerah mungkin dengan apa ya, dengan kompleksitasnya yang berbeda juga dengan yang di pusat gitu. Tapi dalam bayangan saya, apapun kalau misalnya kita bisa komunikasikan dengan baik dengan atasan, dengan kiri kanan, itu bisa kita cari jalan keluarnya. Intinya jangan cuma dipendam sendirian, nggak akan mampu kita melakukannya itu sendiri. Ya. Jangan dipendam ya. Iya, jangan sendiri gitu. Itu kemampuan pinter-pinternya kita untuk iya kalau ke bawah kita yang harus nuntun gitu ya. Kadang-kadang juga dilepas, kadang-kadang ditarik, dilepas, ditarik seperti itu. Tapi kita juga punya atasan yang mau nggak mau juga harus mau gitu ya. Berbagi dengan kita terhadap apapun yang kita lakukan. Saya pun juga akan share dengan ke atas gitu ya. Kok harus ngapain nih? Ya kita lakukan bersama gitu. Saya pikir juga di BPS mungkin juga apa namanya sama saja ya. Kita juga kebiasaan untuk saling ya berbagi di pembelajaran ini pun juga luar biasa gitu. Jadi kita bisa manfaatkan jaring seperti ini untuk share gitu ya. Kita ini semua pegang gadget, mungkin bisa bertanya dengan teman-teman di tempat lain. Kalau misalnya buntu, tanya lagi teman yang lain, tanya lagi teman yang lain, mungkin seperti itu. Jadi dan satu lagi mungkin dengan sering banyak berbagi itu nggak akan mengurangi sebenarnya. Kalau prinsip saya ketika kita memberikan, itu akan banyak sekali yang kita dapatkan. Ya, sharing is caring gitu. Bahwa iya, ketika saya memberikan, mungkin ada yang bertanya ke saya, kemudian saya memberikan sesuatu, itu pasti ada banyak hal. Di antara sekian banyak orang, ribuan orang di dunia ini, kenapa dia milih saya untuk diajak sharing gitu. Jadi dengan Bapak Ibu membuka diri untuk, iya, saya juga akan berbagi kepada siapa saja yang mau gitu. Mungkin mengalami hal yang sama dan forum ini kan bisa dipakai juga untuk saling berbagi. Mungkin di daerah lain ada yang excellent gitu ya, kita bagi gitu untuk teman-teman di daerah lain ya. Model. Ya, NLP itu ilmu memodel juga bahwa setiap kesuksesan itu bisa dimodel. Bahkan termasuk tidur pulas. Tidur pulas pun bisa dimodel, bisa ditiru Bapak Ibu. Kalau kita insomnia, kemudian kita pernah mengalami sangat pulas tidur, itu bisa ditiru. Apalagi kesuksesan seseorang yang benar-benar kelihatan. Oh, kok yang di daerah sana bagus ya, misalnya apa namanya cara menghandle survei ini atau kegiatan ini, excellent. Minta untuk berbagi. Ya, kita keluarga besar, ya. Ya seperti sekarang ini saya bisa berbagi di sini gitu ya, diberi kesempatan untuk berbagi di sini. Mungkin nanti Bapak Ibu juga ada yang diminta berbagi di tempat lain. Gitu ya. Jadi
prinsip saya ada seperti itu. Jadi ketika kita memberikan, sebenarnya kita juga akan menerima banyak sekali. Jadi jangan disimpan sendiri gitu. Kalau punya pengalaman atau punya sesuatu yang gitu ya. baik, iya di-share gitu. Seperti itu. Mungkin begitu Mbak Indri. Oh ya, kemudian gini Mbak, sebelum waktu di formulir pendaftaran mungkin sudah ada dikirimin pertanyaan mengenai seberapa stres gitu ya Mbak. Ini untuk informasi untuk Ibu narasumber kita, bahwa ternyata peserta kita ini ada 27% yang tidak pernah mengalami stres ternyata. Tidak pernah? Dan nggak pernah. Wow. Tidak pernah mengalami stres. Jadi berarti teman-teman kita ini sudah bisa mengelola stresnya sendiri gitu ya Mbak. Kemudian ternyata ada 72% yang 72,5% yang mengalami stres, dan mereka itu melakukan bagaimana mengelola stresnya itu 60% dengan jalan-jalan gitu. Ternyata solusi untuk menangani stres itu menghilangkan yang sisi-sisi negatif itu bisa dengan jalan-jalan gitu ya Mbak. Itu mungkin bagian informasi dari sekilas aja nih Mbak. Itu di chat ada beberapa yang menanyakan tentang fleksibel itu seperti apa. Boleh saya jawab Mbak? Boleh Mbak. Oke. Iya, menjadi pribadi yang fleksibel artinya lentur ya kita yang menjadi tuan dari diri kita, bukan kita yang diperbudak oleh pikiran, perasaan kita. Ya. Itu juga fleksibel, artinya mudah menyesuaikan diri. Tadi saya contohkan, waktu pandemi, jadi ada yang cerita teman saya di kantor. Dulu Kaizala itu nggak pernah disebut-sebut gitu. Waktu diperkenalkan pertama kali Kaizala itu, apa sih Kaizala gitu. Tetapi sekarang Kaizala telat aja sedikit, orang udah bertanya-tanya, absennya mana ini Kaizala? Itu fleksibel. Ya. Masa kita harus tetap ngeyel nggak mau pakai masker gitu. Ya. Nggak mau pakai masker sementara tuntutan di luar diri kita mengharuskan kita untuk stay safe itu dengan pakai masker. Apakah itu pribadi yang pelin-pelan? Nanti dulu. Pelin-pelan yang seperti apa? Ya, pelin-pelan yang seperti apa? Kalau dalam pencapaian goal, ya, dalam NLP itu ada istilah fleksibel. Kita boleh men-state atau menulis goal kita. Pengen mobil Toyota Avanza misalnya. Orang fleksibel adalah orang yang mampu menakar dirinya. Oh, kalau Avanza kayaknya uang saya kelebihan deh. Ya sudah, Fortuner misalnya seperti itu. Atau kebalikannya, yang di-state adalah Fortuner, ternyata setelah ditakar uangnya cukupnya untuk Avanza, ya sudah beli Avanza dulu misalnya seperti itu. Jadi orang-orang fleksibel adalah orang-orang yang mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan diri dan lingkungan. Ya. Konteks, ya, menyesuaikan dengan konteks yang sedang terjadi saat itu. Bayangin aja kalau misalnya kaku itu kan nggak enak gitu. Ya, kaku itu kan sesuatu yang kaku itu kan nggak bisa diapa-apain gitu. Beda dengan sesuatu yang lentur gitu, mudah digerakkan, bisa menyesuaikan ke sana ke sini seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu tadi yang ada beberapa yang bertanya tentang fleksibel. Gitu. Ya. Di era seperti ini tadi Mbak Rina menyebutkan disruption gitu ya. Itu pribadi yang fleksibel itu yang modal gitu. Di bukunya Pak Renald Kasali juga yang disruption itu. Jadi jadilah pribadi yang fleksibel karena orang-orang sukses adalah orang-orang yang fleksibel biasanya. Ya. Dia nggak kaku, bisa menyesuaikan diri dalam arti positif ya, bukan terus jadi bukan konteksnya negatif loh ya, tetap dalam arti positif seperti itu, positif dan memberdayakan baik diri ataupun orang lain. Seperti itu Mbak Indri. Siap Mbak, terima kasih Mbak. Ternyata kita harus
menjadi pribadi yang fleksibel ya. Iya, iya. Oke, ini ada lagi Mbak pertanyaan yang cukup menarik mungkin Mbak. Nah ini bagaimana kita dari Ibu Umi Hastuti, bagaimana kita sebagai pimpinan untuk mengajarkan atau menggerakkan ke teman-teman sekitarnya barangkali supaya mereka tidak stres atau bisa semangat gitu Mbak. Ini mungkin lebih ke bagaimana menularkan pikiran positifnya pimpinan ke teman-temannya dan bagaimana mengajarkannya gitu loh Mbak. Kalau dari kata Mbak Tina tadi itu ada nata, nuntun, dan nagih gitu ya. Oh iya. Yang bagian nuntunnya ini gimana gitu. Nuntun. Iya, kalau saya jawab ya Mbak. Kalau Ki Hajar Dewantara kan ing ngarsa sun tulodo ing maju mangun karso tuturi handayani gitu ya. Menjadi pimpinan itu seperti itu gitu, di tengah di depan memberikan contoh, di tengah apa tuh ing maju mangun karso, membangun karya gitu ya, tuturi itu yang membersamai gitu. Pemimpin itu model gitu. Buat saya pemimpin itu adalah role model. Jadi kalau mau menjadi contoh yang baik ya jadilah baik dulu gitu. Bagaimana mungkin kita mencontohkan sesuatu, misalnya kamu datangnya pagi dong, sementara kita datangnya siang, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi guru saya bilang you go first, kamu pergi duluan sebelum kamu minta orang untuk ikut apa katamu. Bagaimana memotivasi mereka? Ya tunjukkan bahwa kita termotivasi, tunjukkan bahwa kita juga bisa menghandle stres gitu. Bagaimana caranya? Kan sudah belajar. Kalau bingung, tanya. Gitu. Belajar lagi. Tanya kiri, kanan, atas mungkin. Seperti itu. Jadi, kita adalah model dari anak buah kita. Kayak gini, sebelum saya memotivasi teman-teman untuk bersemangat, saya harus semangat dulu. Nggak mungkin dong saya bilang, ayo Bapak Ibu semangat. Sementara saya layu. Ya, sementara saya layu, nggak semangat. Karena kita adalah contoh bagi sekeliling kita. Sebarkan energi kebaikan dengan memberikan energi dulu gitu. Tadi, sharing is caring sebenarnya. Apa yang kita keluarkan, itu balik ke kita kok. Kalau ngomongin energi. Ya, kita mengeluarkan energi baik, yang kita tangkap baik, balik juga energi baik. Sama, kalau yang kita keluarkan adalah kondisi stres, yang balik kita juga stres. Orang lihatnya juga sumpek gitu. Ya. Jadi jadilah energi positif yang memberdayakan diri dan sekeliling. Dengan cara apa? Bangun bersama bahwa ini adalah pekerjaan bersama. Sukses kita adalah sukses bersama, bukan sukses sendiri. Gitu. Ya mari sama-sama kita lakukan. Bagaimana untuk mencapai goal yang sudah kita tentukan di depan sana, seperti itu. Ya. Dan tidak cukup hanya dengan yang kita pikirkan, tapi action, lakukan sesuatu. Ya. Kalau mau berubah, harus bergerak, action. Mimpi saja tidak cukup, gitu ya. Jadi lakukan beberapa kalau misalnya mau stres ya lakukan, ini bisa di-share kok ke teman-teman, dan semakin di-share sebenarnya kita semakin mendapatkan banyak sekali. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh itu di Mbak Indri atau Mbak Tina nomor saya juga ada, silakan kalau misalnya mau sharing atau berbagi silakan. Saya biasanya akan balas kalaupun misalnya agak delay itu karena entah saya sudah tidur atau lagi rapat atau apa, biasanya saya akan balas. Ya, kapanpun insya Allah akan saya balas. Gitu. Oke, siap. Open dan boleh di-share ke siapa aja. Silakan, karena memang niatnya untuk banyak bisa berbagi seperti itu. Itu Mbak Indri. Oke Mbak. Mungkin kita 2 pertanyaan lagi aja Mbak, karena waktu kita akan berakhir. Ini tuh materinya bagus banget Mbak, tapi waktunya ini loh. Jadi mungkin kita butuh sesi berikutnya lagi untuk bahas boleh. Khusus gitu loh Mbak. Jadi jangan bosan-bosan ya Mbak. Enggak. Iya. Oh ini ada pertanyaan Mbak dari Pak Wisnu Dwi Jayanto. Nah yang di chat itu loh Mbak. Yang pertama, di saat pandemi ini mungkin yang lagi dialami teman-teman
seluruh pegawai BPS mungkin dan warga-warga masyarakat yang lain mungkin ya tentang pandemi ini, Mbak. Di saat pandemi ini yang menjadi sumber stresor adalah berita nih. Berita mengenai COVID itu yang warawiri di televisi dan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah yang berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, bagaimana cara mengatasi sumber stres yang satu ini, Mbak? Terus yang kedua katanya stres itu apakah berpengaruh terhadap imun tubuh kita gitu loh. Jika iya berarti akan mempengaruhi kita juga dalam membentengi terhadap virus COVID. Nah, mohon penjelasannya, Mbak. Monggo, Mbak. Saja, Mbak ya. Mas Wisnu, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya jelaskan, jadi ada teman saya, termasuk saya juga sih. Teman saya, guru saya sih, Pak Krisnamurti. Itu beliau waktu awal pandemi itu stop. Dia keluar dari semua WA group. Termasuk keluarga yang nggak inti gitu. Alasannya untuk apa? Karena untuk membentengi diri dari hoax. Ya karena beritanya luar biasa. Waktu awal-awal dulu itu loh, itu luar biasa banget gitu. Termasuk saya juga, saya nggak maulah baca-baca yang di-share yang belum jelas ke apa ya, benar enggaknya. Kalau saya perlu berita resmi ya saya ke webnya WHO atau Kemenkes gitu. Seperti itu. Jadi karena hal-hal itu kan mau nggak mau kita akan menyedot energi kita, pikiran kita, akan nguras banyak energi. Ya. Dan apa yang kita pikirkan, tadi kan sudah di dalam slide saya, apa yang kita pikirkan itu nggak mungkin nggak akan mempengaruhi emosi kita, sedih, cemas. Dan kalau ditanya apakah ada kaitannya, stres itu tadi, kan sebenarnya sedih, cemas itu juga reaksi stres. Ya, bingung, ini benar nggak sih begini, benar nggak sih COVID begini, nular lewat udara nggak sih, lewat pakai ini nggak sih, gitu kan. Ya. Nah, karena nguras energi, membutuhkan emosi yang luar biasa, ya pasti imun kita akan terpengaruh. Badan nggak enak, ya. Dan virus, salah satu daya tahan kita terhadap virus itu kan karena imun tubuh kita yang akan membentengin kita dari serangan virus dan berbagai macam penyakit. Jadi kemarin itu memang saya ikut grupnya Pak Krisna itu namanya Keep Calm Indonesia dan kami kampanye gitu, edukasi dulu ya kayak grup begini gitu, bikin grup bagaimana sih cara kita untuk mengedukasi. Ya caranya untuk diri kita ya stop. Kalaupun misalnya saya memang nggak keluar dari beberapa grup, tetapi begitu saya baca nggak ini ya sudah, biarkan itu berhenti di saya, sudah gitu. Kalau saya mau ngecek kebenarannya ya saya akan buka webnya WHO atau web-web yang memang kredibel. Gitu. Termasuk berita-berita politik mungkin ya. Jadi aduh banyak sekali berita sekarang ini yang klepon lah, yang apalah gitu ya. Kalau buat apa namanya lucu-lucuan sih oke lah ya, silahkan gitu. Tapi kalau akhirnya menguras energi kita dan yang muncul adalah emosi negatif, menurut saya itu buang-buang waktu, buang-buang energi gitu. Jadi pilih ya hal yang memang memberdayakan diri dan orang lain. Guru saya dulu berpesan, lakukan minimal 1 kebaikan dalam 1 hari. Ya. Lakukan minimal 1 saja kebaikan dalam 1 hari. Salah satunya adalah menulis hal baik. Gitu ya. Kalaupun misalnya nggak bisa, ya sudah diam. Senyum aja gitu ya. Senyum. Dan ketika kita bisa melakukan 1 hal aja kebaikan itu, dan ketika orang yang Anda kasih kebaikan itu mengucapkan terima kasih pada Anda, pesankan ke mereka juga untuk berbuat minimal 1 kebaikan dalam 1 hari. Ya. Share hal-hal yang baik. Dan kita bisa memilih kok. Memilih mau share hal baik atau negatif. Bayangkan ketika Bapak Ibu misalnya nih ya, cuman update 1 aja kata, alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini cerah sekali gitu ya. Kemudian status Bapak Ibu itu di-like oleh 1000 orang. Lebih banget saya ya, followernya cuma 300 gitu ya. 1000 orang, karena yang 300 tadi men-share juga, terus akhirnya di-share berulang-ulang dan akhirnya ribuan orang
dari status yang Bapak Ibu buat yang alhamdulillah tadi, itu akhirnya di-retweet ya, kalau zaman Twitter, di-reshare, di-share. Saya orang yang awalnya biasa saja kemudian bilang, alhamdulillah, oh ya hari ini cerah banget ya. Dia ikut men-share, dia ikut me-like. Anda mendapatkan, yang awalnya men-share tadi tuh, kalau saya bilangnya dapat multi-level berkah. Berkah karena orang yang membaca status baik Anda, Bapak Ibu sekalian, ya, yang awalnya netral menjadi positif. Oh ya, luar biasa. Banyak hal yang kita bisa syukuri hari ini. Sebaliknya, ketika misalnya kita menulis satu status, nyebelin bos di kantor gitu ya, aduh maaf gitu ya. Kemudian status itu di-like juga, teman-teman yang awalnya netral terus bilang, oh ya memang hari ini nyebelin banget, gitu, misalnya. Bayangkan, dari status yang kita tulis biasa saja tadi, menurut kita biasa, ternyata itu di like, dan orang-orang terpengaruh, dan awalnya netral aja, kemudian emosinya menjadi negatif, aduh luar biasa. Kita ikut menyumbang keburukan untuk hidup seseorang. Kelihatannya sederhana ya, hanya jempol ini. Jadi kita yang bertanggung jawab terhadap bagaimana ini beroperasi menjadi sesuatu yang baik atau menjadi sesuatu yang merugikan, baik diri atau orang lain. Jadi pilihan ada di Bapak Ibu. Be the master. Jadilah master yang baik untuk pikiran, untuk perasaan, dan untuk diri kita. Jadi pilihan ada di kita, Bapak Ibu. Sekali lagi bukan peristiwanya, tetapi bagaimana respon kita terhadap peristiwa itu yang menentukan akhirnya kita menjadi berdaya atau tidak berdaya ketika kejadian yang mungkin negatif mengalami kita. Seperti itu Mbak Indri, masih ada? Yes. Boleh mungkin ini ada yang Japri katanya di WhatsApp itu masih ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Saking banyaknya Mbak. Nanti mungkin saya akan share lagi ya Mbak beberapa pertanyaan. Boleh. Mungkin kalau nggak cukup waktunya nanti dijawab dijawab ini, terus nanti kita kirim kembali gitu lah Mbak. Iya. Ya mungkin saya ada dua pertanyaan lagi deh. Setelah itu, ya kan soalnya kita sudah di pukul 5:26 kalau di sini di jam Indonesia Tengah, Indonesia Barat sudah 4:30. Di teman-teman di Indonesia Timur barangkali ini udah jam maghrib. Iya, ya Allah. Oke Mbak, ini pertanyaannya dari Pak Kus Haryono dari BPS Kabupaten Kebumen. Tadi kayaknya sudah share juga nih Mbak. Pertanyaannya gini, setelah mengintip paparannya Mbak Ibu Yulia, Mbak Yul aja. Ya Mbak Yul, ya. Solusi yang disampaikan itu adalah secara umum itu mengatasi stres pribadi, gitu ya Mbak. Nah, bagaimana caranya menularkan pikiran positif kita ke orang lain gitu. Jadi ceritanya kitanya yang positif terus kita mau ngasih ke teman kita. Perilaku positif kita dan aktivitas positif lainnya ke teman-teman kita gitulah. Bagaimana caranya, triknya gitu loh. Terus sebagai gambaran, dia kasih gambaran ini. Sebagai gambaran, kebanyakan pegawai atau teman-teman yang berpikiran negatif itu biasanya sudah punya mental block sendiri. Sehingga pada saat kita akan masuk dengan pikiran dan energi positif kita itu, mereka udah nggak punya resistensi atau penolakan dan menganggap yang kita sampaikan itu hanya teori doang gitu. Dan biasanya orang seperti ini juga enggan untuk ikut seminar-seminar motivasi atau kegiatan sejenisnya. Mohon tanggapan ya Mbak. Iya, terima kasih Pak Kus ya dari Kebumen ya, atau Wonosobo ya. Jadi challenging memang Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi membawa energi baik itu luar biasa ya, apalagi di tengah mungkin orang-orang yang punya mindset negatif gitu ya. Susah, nggak bisa gitu. Saya percaya sih, saya percaya bahwa ketika kita berniat baik, nggak usah mikir jalannya bagaimana. Ya. Karena kalau dipikirin kadang nggak ketemu.
terus kita nggak mau melakukan apa-apa. Saya juga nggak mikir kok akhirnya dikontak Mbak Tina untuk share di sini. Nah, Itu. Ketika kita punya niat baik untuk berbagi, insya Allah selalu ada banyak jalan untuk kita bisa lakukan. Apalagi sekarang banyak sosmed. Tadi menulis sesuatu yang positif, itu juga sudah salah satu cara kita untuk bagaimana kita bisa menebarkan energi baik ke orang-orang sekeliling kita. Nggak usah mikir dibaca nggak ya. Pasti ada yang nyantol, entah 1 atau 2 orang. Ya, pasti. Karena kalau dipikirin, lagi-lagi pesan guru saya, niatkan untuk berbagi. Ya. Nggak usah mikir bagaimana caranya. Nanti ketemu kok jalannya. Karena kalau kita mikir, aduh nanti susah, nggak bisa. Akhirnya kita nggak mau gerak. Kita nggak mau gerak. Gitu. Jadi ya sudah, lakukan pun untuk diri kita dulu gitu. Karena ketika kita sudah menulis hal baik, kan tadi I go first. Ngarso Suntulodo tadi, kita menjadi model gitu. Ya, saya sulit atau gimana ya? Saya berpikir ratusan kali untuk saya menulis sesuatu yang apa ya? Kalau saya nyetatus itu pengennya memang benar-benar orang tuh dapat gitu dari apa yang saya tulis. Entah itu makanan, entah itu sesuatu yang lucu, entah itu yang agak serius gitu. Tetapi yang negatif, mending saya nggak nulis. Seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu bilang, kan ini untuk umum, untuk pribadi. Pribadi juga kita bisa bawa ke siapa saja. Ini tularkan Bapak Ibu boleh silahkan di-share. Nanti yang PPT yang nggak PDF saya kasih. Kalau misalnya mau. Kalau misalnya nggak jelas boleh WA ke saya kasih. Karena semakin banyak orang yang paham tentang itu sedikit mengurangi beban saya. Saya juga dapat kok insya Allah nanti berkahnya gitu. Semakin banyak orang yang saya sharing di sini, nanti Bapak Ibu sharing di tempat lain. Itu multi level marketingnya, multi level berkah kalau saya bilang. Ya. Nanti kalau bingung tinggal, oh Mbak ini caranya yang ini gimana? Nanti saya kasih. WA ada, email ada, sosmed ada semua. Silahkan. Gitu. Jadi, iya mental block memang sesuatu yang sudah, tetapi lakukan. Kalau kita diam saja ya sudah. End. Ya. Selesai. Tapi lakukan usaha itu. Entah siapapun nanti yang nyangkut, nggak apa-apa. Kita berusaha untuk berubah dari diri kita sendiri untuk bisa menebarkan hal-hal baik ke lingkungan sekitar. Begitu mungkin Mbak Indri. Oh ya Mbak, terima kasih penjelasannya kompleks banget. Intinya gimana kita take action gitu ya Mbak. Oh ya sebelum mungkin kita mengakhiri tadi seperti yang kita informasikan sebelumnya bahwa akan ada hadiah bagi peserta terbaik nih Mbak. Saya serahin ke lah, saya nggak tahu ini dari mana ini. Aduh, jadi bingung saya milihnya. Pertanyaan. Nah, monggo Mbak. Wah. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya sudah kirim ke Mbak Yu. Kayaknya Mas Wisnu deh. Pertanyaannya tadi banyak. Iya, Mas Wisnu ya. Jadi nanti terpilih selamanya. Maaf ya Bapak Ibu yang lain, terima kasih. Bukunya cuma satu soalnya. Ya, bukunya cuma satu ini gimana? Ya nanti kita untuk Pak Wisnu jangan live dulu ya pas terakhir ya Mas. Minta alamat dan lain-lain. Iya, terima kasih banyak Mbak. Mungkin kita sudah berada di closing ujung pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum menutup, saya mau minta closing statement nih dari Mbak Yul, bagaimana manajemen stres punya kinerja prima khususnya dalam menghadapi agenda besar kita Sensus Penduduk 2020. Iya, balik lagi bahwa bukan peristiwanya, tetapi bagaimana respon kita terhadap peristiwa itu. Ya. Kalau kita anggap sensus penduduk 2020 sebagai sesuatu yang challenging, harapan besar gitu ya, penuh dengan hal baik, insya Allah kita juga akan bisa mengisi itu dengan hal-hal positif. Kalaupun misalnya ada kendala mungkin ya di sepanjang perjalanan, yakin bahwa itu bisa kita atasi bersama.
bikin itu, Mbak. Jadi challenging. Semangat Bapak Ibu sekalian, kita lakukan bersama-sama. Insya Allah bisa. Ya. Terima kasih Mbak Indri. Saya akhiri juga ya sekalian, saya salam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu sehat. Ya. Amin, amin. Selalu semangat gitu ya Mbak. Ya, SP semangat. SP bisa, sukses bisa. bisa. Insya Allah Iya, bisa. Insya Allah. Harus banyak-banyak pikiran positif. Makasih banyak Mbak sekali lagi. Sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu semua, kita sudah berada di ujung acara, dan sebelum saya menutup, saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah masuk menjadi member, menjadi anggota dalam menjadi partisipan dalam meeting Zoom kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi sebelum leave dari meeting Zoom-nya, mohon isi kembali absensinya ya Bapak Ibu, dan sertifikat akan dibagikan sesuai dengan pengisian absensi. Dan sebelum closing, saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada bagian dari acara ini yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not stress that kills us, it's our reaction to it, so be patient. Jadi bukan stres yang akan membunuh kita, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap stres tersebut. Salam S3, never stop learning, sukses sensus penduduk 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Jadi buka pendaftaran nurunin aku urung jaluk belangkon sing tak takone sing ngadisi sing ngendi kon loro. Terima kasih, Jen. Apa sih kuwi? Maksudnya nggih. Web seminar. Serius ya buka sing iki Jajal. Aku ning guru disebut Ida, apa kabar Ida? Sibuk Tina. Pak Surya baru muncul. Pak, itu bisa Pak, dibuat suara semua, Pak. Dan bisa unmute ini. Baru kali ini ada. Terima kasih. Ada Bapak pimpinan saya di sana. Selamat sore, Pak. Halo Ida. Ida Sofiarini.
Ini Ida, cek kapan kita main pingpong, Ida? Ya. Ini Mbak Umi ya? Kelihatannya kok gelap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam? Ya, gimana? Gimana? Langsung ya, saya WhatsApp ya. Oke, pripun? Masih baca ininya tadi Dek itu telepon ya. Nanya apa? Nakale. Nakalnya. Sudah tahu jawabannya. Hah? Sudah tahu jawabannya. Dulu malah aku dikasih tahu jawabannya. Tidak tahu ya. Idem jawabannya. Tidak memungkinkan. Oke.